Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas salah satu materi matematika, yaitu KPK dan FPB. Dan materi yang akan Bapak bahas ini Bapak akan ulas secara dasar. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, simak terus tayangan video berikut ini. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan. Jadi pada sesi pertama kita akan coba bahas mengenai KPK. Nah, KPK ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Tapi apa? Ya, KPK adalah oke. Jadi ingat Sobat Denpasar Mengajar, bukan korupsi di sana. Yang disebut dengan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kecil gitu ya. Jadi kelipatan persekutuan kecil atau terkecil. Nah, bagaimana kita membuat atau menentukan KPK dari beberapa bilangan, misalnya 2 bilangan atau 3 bilangan atau lebih. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan cara untuk menentukan KPK secara dasar. Jadi langkah awalnya nanti adalah kita menentukan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian menentukan kelipatan persekutuannya, dan yang terakhir baru menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya, ya. Oke, sebagai contoh. Oke, Bapak contohkan. Carilah KPK dari 3 dan 4. Oke. Carilah KPK 3 dan 4. Oke, langkah pertama apa tadi Sobat Denpasar Mengajar? Langkah pertamanya adalah menentukan kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Oke, kita tuliskan kelipatan 3. Oke, berapa Sobat? Kelipatan 3 mulai dari 3 ya. 3 habis 3 ya. Tambahin aja 3. 6 habis 6 tambahin 3. 9 habis 9, 12 habis 12, 15 habis 15, berapa? 18 habis 18, 21 habis 21, 24. Oke, terus habis 24 berapa? 24 tambah 3 adalah 27, habis 27 30 ya. Kemudian berapa? Oke, Sobat Denpasar Mengajar. Oh, terus atau kita stop boleh. Kalau di stop kita kasih tanda titik 3 kali, artinya dan seterusnya. Ya. Nah, yang berikutnya Sobat Denpasar Mengajar, kita cari kelipatan 4. Oke, mulai dari apa? Dari 4. Ditambahin 4. 4 tambah 4, 8. Habis itu 12. Habis 12, 16. Habis 16, 20. Habis itu 24. Habis 24, 28. Habis 28, 32. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi masih banyak, kalau kelipatan itu tak terhingga nanti. Oke, ini langkah pertama kita.
Ya, menuliskan kelipatan dari masing-masing bilangan. Nah, langkah kedua kita apa? Menentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan itu. Ya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama angkanya. Oke, kita perhatikan. Di antara kelipatan 3 dengan kelipatan 4 yang sama angkanya adalah ini, 12 ya. Oke, di kelipatan 3 ada 12, di kelipatan 4 juga ada 12. Terus mana lagi sobat? Iya, betul, 24. Ya. Ada lagi? Ya. Oke, tidak ada kelihatan di sini. Tapi sebenarnya dan seterusnya itu pasti ada. Oke. Terus kalau sobat dan pasar mengajar teruskan, pasti nanti ketemu lagi kelipatannya. Ya, kelipatan persekutuan 3 dengan 4. Oke, Bapak cukupkan 2 saja. Jadi dari kelipatan yang kita buat, nah, kita tuliskan di sini. Kelipatan persekutuan 3 dan 4. Berapa sobat? Ya. Jadi yang kelihatan di sana adalah 12, kemudian 24 dan seterusnya. Jadi masih banyak sobat. Ya. Masih banyak di sini. Ya. Tidak hanya 12 dengan 24. Nanti ada lagi. Ya. Kalau sobat dan pasar mengajar, teruskan kelipatan 3 dan teruskan kelipatan 4, maka nanti akan dapat kelipatan persekutuan 3 dan 4 selain 12 dan 24. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga apa tadi? Menentukan kelipatan terkecil. Ya. Jadi dari kelipatan persekutuan 3 dan 4, nah, mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil adalah berapa? 12. Oke, 12 paling kecil. Maka kesimpulan kita, KPK 3 dan 4 adalah berapa sobat? 12. Oke, itu contoh yang pertama, mencari KPK 3 dan 4. Kita dapatkan nanti KPK 3 dan 4 adalah 12. Tapi tetap diingat sobat dan pasar mengajar, karena dalam materi matematika dasar di sekolah dasar, ya, sobat dan pasar mengajar juga akan ditanya mengenai kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Ya, jadi harus diingat. Langkah-langkahnya harus diingat. Dan salah satu pertanyaan biasanya adalah menanyakan tentang berapakah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Tidak hanya yang ditanya KPK-nya saja. Oke, itu contoh yang pertama. Bagaimana sobat dan pasar mengajar? Masih bingung? Kalau masih bingung, Bapak akan coba berikan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua Bapak coba tuliskan. Oke. Ya, oke, contoh yang kedua, carilah KPK dari 4 dan 6. Oke, carilah KPK dari 4 dan 6. Oke, kita coba buat
langkah yang pertama kita tuliskan di sini apa? Kelipatan 4 ya. Sekarang Bapak perpanjang. Kelipatannya Pak perpanjang ya. Oke, jadi mulainya dari 4, habis 4 berapa sobat? 8, habis 8, 12, habis 12, 16, habisnya 20, 24 ya. Terus 28, 32. Berikutnya setelah 32 ditambahin 4, 36, habis 36 berapa sobat? 36 tambah 4 ya, 40. Boleh kita lanjutkan aja lagi ya. Ya. 44, habis 44, 48 dan seterusnya ya, kita cukupkanlah ya. Boleh sobat Denpasar tambahkan, boleh ya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi perlu dipikirkan tentang waktu pengerjaan soal ya. Oke, kemudian kita lihat kelipatan 6. Kelipatan 6. Oke, mulai dari 6. 6 habis 6 berapa? 6 tambah 6 12, habis 12 18, habis 18 24, habis 24 30, habis 30 36, habis 36 42, habis 42 48. Nah, 48 tambah 6 berapa sobat? 48 tambah 6 adalah 54, habis 54 60. Oke, dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya sobat Denpasar mengajar. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita mencari kelipatan persekutuannya. Oke, coba perhatikan kelipatan 4 dan kelipatan 6 yang sudah kita buat. Yang mana sama? Oke, kita cari. Oh, ternyata ada angka 12 yang sama. Terus ada angka berapa lagi yang sama? Oh, ada angka 24 yang sama. Terus angka berapa lagi? Oh, ada angka 36 ya. Oke, ada lagi sobat? Coba dilihat, ada lagi? Iya, betul. 48. Oke. Dan seterusnya pasti ada lagi ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Oke, kita tulis sekarang berarti kelipatan persekutuan 4 dan 6 berapa sobat? Oke, yang sama tadi kita sudah lingkari. 12 habis 12, 24 habis 24, 36 habis 36, 48 ya, dan seterusnya ya. Jadi masih ada banyak itu ya sobat Denpasar mengajar ya, tidak hanya sampai 48. Nah, dari kelipatan persekutuan 4 dan 6 ya, yang sudah kita tulis, kita tentukan sekarang kelipatan persekutuan yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil adalah angka berapa? Ini, yang pertama ini ya, angka 12. Jadi kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah KPK dari 4 dan 6 adalah berapa? Adalah 12. Oke. Ya. Jadi demikian sobat Denpasar mengajar, penjelasan singkat tentang bagaimana kita mencari KPK secara dasar.
Nanti kita akan bahas juga di video Bapak berikutnya bagaimana cara mencari KPK ya dengan cara cepat. Oke, setelah KPK ini sebentar kita akan coba lanjut pembahasan mengenai bagaimana cara mencari FPB secara dasar juga. Oke, terus simak video ini ya, jangan ditutup. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sekarang kita akan bahas mengenai FPB. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu FPB itu apa ya. FPB itu adalah apa? Faktor persekutuan ya, tuan besar atau terbesar ya. Jadi faktor persekutuan besar ya, atau faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana kita mencari FPB dari beberapa bilangan, misalnya 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya ya. Nah, pada pembahasan ini Bapak akan menyampaikan cara mencari FPB secara dasar. Oke, kita coba contoh soal ya. Misalnya FPB dari ya, yang pertama misalnya FPB-nya dari 8 dan 12. Misalnya begini ya. Berapakah FPB dari 8 dan 12 ya? Langkah pertama adalah Sobat Denpasar Mengajar perlu mengetahui faktor dari 8 dan faktor dari 12. Oke, ya. Kita langsung saja. Bapak pakai tabel T saja. Oke, ya, biar ringkas. Faktor dari 8. Ya, kalau faktor dari 8 berapa? Caranya adalah kita lihat bilangan mulai dari 1. 1 apakah bisa membagi 8? Tentu saja pasti bisa ya. 1 adalah bilangan yang membagi berapapun bilangan itu bisa dibagi oleh 1. Jadi kita tulis di sini 1. Ya. 8. Oke, Bapak pakai spidol biru saja. 1. Ya. 8 bagi 1 berapa, Sobat? 8. Ya. Kita lanjutkan. 2. Apakah bisa membagi 8? Oke, betul. Bisa. Jadi kita tulis di sini 2. 8 kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Iya. Kemudian 3. Bisa membagi 8? Tidak, ya. Setelah 3 berapa? 4. Bisa bagi 8? Bisa. Oke, sudah ada di sini, berarti cukup. Ya, jadi kesimpulan kita adalah oke, kita tulis di sini. Di sebelahnya boleh. Faktor dari 8 berapa? Oke, kalau kita lihat di situ mulainya dari yang kecil aja ya, Sobat. 1, 2, 4, 8. Ada lagi? Tidak ya. Jadi hanya 1, 2, 4, dan 8. Itulah bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 8. Oke. Yang kedua, ya. 12. Oke, kita tulis di sini 12. Pakai T saja. Oke, 12. Yang pertama pasti 1 ya, Sobat Denpasar Mengajar. 1. 12 bagi 1 berapa? 12. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Bilangan 2. Apakah bisa membagi 12? Oh ya, bisa.
Oke, kita coba. 2. 12 bagi 2 berapa? 12 bagi 2, 6 ya. Oke, kita lanjut. 3. Apakah 3 bisa membagi 12? Bisa. Oke. 3. 12 bagi 3, 4. Oke, terus setelah 3 berapa? Bilangan 4. 4 bisa membagi 12 dan ternyata dia sudah ada di tabel T. Oke, jadi kita cukup berarti faktor dari 12. Oke, di sebelahnya kita tulis saja. Faktor dari 12 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oke sobat, jadi kita sudah dapatkan faktor dari masing-masing bilangan. Ya, faktor dari 8 dan faktor dari 12. Oke, langkah berikutnya kita tentukan faktor persekutuannya. Ya, yang disebut dengan faktor persekutuan adalah faktor yang angkanya sama. Yang mana? Kalau kita lingkari ya, yang sama kita lingkari. 1 pasti, ya. Semua bilangan pasti ada faktor dari 1. Yang mana lagi sobat? 4, betul. Ya. 2, sorry. Kok 4? 2. Ya. Habis 2, 4. Iya, oke, betul. Ya. 1, 2, dan 4. Oke, kita coba tuliskan sekarang. Ya. Faktor persekutuan 8 dan 12. Oke, kita tuliskan berapa sobat? 1, 2, dan 4. Oke. Nah, dari faktor persekutuan ini kita lihat yang mana paling besar. Oh, yang paling besar adalah 4. Jadi kesimpulan kita apa nanti? FPB ya dari 8 dan 12 adalah berapa sobat? 8 dan 12 adalah 4. Ya. Jadi itu contoh yang pertama, FPB dari 8 dan 12. Oke, yang kedua. Ya. Kalau belum paham, Bapak akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, Pak garis dulu dah. Di sini. Contohnya barangkali kita coba akan cari FPB dari FPB dari 10 misalnya. 10 dan 10 dan 30 boleh. Ya. 10 dan 30. Oke. Langkah pertamanya apa sobat? Kita cari dulu faktor dari masing-masing bilangan. Oke, kita cari ya, pakai T, tabel T, faktor dari 10. Berapa sobat? Oke, yang pertama pasti 1. Kalau 10 dibagi 1 berapa? 10. Terus yang kedua berapa? Kita lihat bilangan 2. Apakah 2 bisa membagi 10? Oke, bisa. Oke, 2 ya. 10 dibagi 2 berapa? 5. Oke. Kita lanjutkan ke bilangan 3. Bisa membagi 10? Oh, tidak ternyata. 4. Bisa membagi 10? Tidak. Bilangan 5 bisa dan sudah ada, ya. Jadi cukup. Sehingga di sini kita tuliskan di sebelahnya faktor dari
10 itu berapa? 1, 2, 5, dan 10. Oke. Ya, kita lanjutkan sobat ke faktor dari 30. Oke. Yang pertama pasti apa sobat? Pasti 1. 30 dibagi 1 adalah 30. Berikutnya berapa? Kita lihat angka 2 atau bilangan 2. Bisa membagi 30? Bisa, ya? 2. Kalau 30 bagi 2 berapa sobat? 30 bagi 2 adalah? Betul, 15. Oke. Terus lanjut. Kita coba lihat bilangan 3. Bisa membagi 30? Oke, betul, bisa. Kita buat 3. 30 bagi 3 berapa sobat? Betul, 10. Oke. Kita lanjut, bilangan 4. Bisa membagi 30? Oh, tidak, ya. Lanjut, bilangan 5. Bisa membagi 30? Bisa, ya. Oke, jadi 5 kita tuliskan. 30 bagi 5 berapa? Betul, 6. Terus apa? Bilangan 6. Oh, bisa dan sudah ada. Jadi cukup faktornya, ya. Oke, sekarang kita tuliskan di sini adalah faktor dari 30. Oke, faktor dari 30 berarti 1, 2, 3, 5, 6. Habis 6, 10. Habis 10, 15. Habis 15, ya, 30. Ya. Nah, berikutnya sobat, ya, kita akan menentukan faktor persekutuan dari 10 dan 30. Oke, kita kasih lingkaran angka yang sama. 1. Iya. Terus berapa sobat? 2. Iya. Terus ada lagi? Oh, ada 5. Ada lagi sobat? Ada 10. Iya. Ada lagi? Oh, ternyata tidak. Sudah habis ya. Nah, jadi kita tuliskan di sini. Faktor persekutuan dari 10 dan 30. Jadi berapa sobat? 1, 2, 5, dan 10. Oke. Nah, dari faktor persekutuan ini yang terbesar mana sobat? Oke, yang ini ya, angka 10. Sehingga kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah EPB dari 10 dan 30 adalah berapa sobat? 10. Oke, sobat Denpasar mengajar, ya. Demikian penjelasan singkat dari Bapak tentang materi EPB dan KPK secara dasar, ya. Bapak akhiri sesi kali ini, dan ingat nanti tetap tonton video-video Bapak berikutnya, karena di video yang lain akan diulas juga tentang bagaimana mencari KPK dan EPB secara cepat. Oke, sekian dulu dari Bapak, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.